gitu kereta orang. Di Jam Pekelinasi berapa jalan? itu sekitar jam berapa ya? Isak gue. Wah, itu nyampe ke sana tuh sekitar jam berapa ya? Sampai ke Cikampek Jam gitu. setengah satuan. Sampai ke Cikampek. Loncat di Pabuaran. Loncat. Loncat. Kan kereta kenceng. Enggak. Kalau di stasiun tuh Oh pelan. Oh di stasiun loncatnya. dulu tuh sinyalnya itu masih belum elektrik. Nah, masih pakai pintu. Masih straight. Nah. Nah, itu pastinya itu masih jauh. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Nah, di video kali ini saya mau sarapan ya. Sarapan sama trio wek-wek biasa, Kang Aman sama Denny Abu. Seperti apa sarapannya yuk? Tonton terus video saya sampai selesai. Nah, sarapannya itu tamis, maksub, sama pul. Mana sih orangnya? Kang? Woi. Oh, enggak ada. Buka, buru. Nah, teman-teman, sekarang saya lagi sarapan. Ini kasihan banget ya pada pulang mancing ini. Tapi nggak ngajak saya, sungguh kejam nih. Udah, ngapain diajak enggak? Di telepon. Tahu-tahu pas telepon lagi di laut katanya. Di WA nggak dibalas. Mana WA? Tidur, Orang- dimatiin. Orang Giliran nggak nggak jam. Jawab saya non stop. Udah kalau Udah segini ya. biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya maksud. Maksud bisa, makanya warnanya putih. Masuk itu terdiri dari Gue kamu kalau kamu masuk, banyak duit. yang benar kamu itu. Gas nanti. Gas apa ini masuk bukan gas. Iya, gas. Bisa. Di pagi itu sarapan kita harus Nah, seperti ini. Boy. Ya. ada yang komen di kemarin waktu cerita kamu pesantren di Pasuruan, orang Pasuruan nanya, di mana di Pasuruannya katanya. Kata saya nanti mau saya tanyain ke Mas Aboy. Hah? Sebentar. Kamu jangan mengakui saat tahan rendah Udah gini. Gimana? Di situ Aku gini. bilangin. Untuk teman-teman, Jangan Pasuruan. saya pernah di Desa Keraton, Kecamatan Keraton, Desa lupa saya. Tapi di pesantren Sidogiri, ya alhamdulillah. Berapa lama deh? 3 hari. Soalnya kurang apa persis lagi tempat itu juga ya, lupa. 3 hari langsung kabur. Yang benar gue 3 hari. 1,5 tahun. Gue 1 tahun. Ya. Betul lumayan lah. Karena masih kecil. Enggak, kalau 1 tahun lagi lumayan lah nunggunya. Karena pesantren nggak sih? Pak Rudia. Kalau saya pesantren kilat. Pesantren kilat. Bulan puasa. Enggak, pesantren kilat cuma masuk keluar lagi. Ya kan pesantren. Cuma Salahnya di mana? Salahnya ya enggak apa? Enggak baca kitab, cuma masuk Aduh, balik makasih. lagi. Kalau Kang Jaya Kalau saya di masjid, di masjid, enggak pesantren, maksudnya ngajinya di masjid. saya yakin waktu kecilnya Kang Jaya nakal banget. Copet. Enggak boy. Dia itu sekali ke masjid nih. Dia cerita ke saya, Mas, berangkat nyeker, pulangnya bawa sendal jepit punya orang. Enggak. Kalau sama ngajinya itu di masjid, bukan di pesantren ya. Tapi tidurnya di rumah guru. Jadi nggak pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah akhir subuh itu nggak bangun, boy. Jadi nggak ngaji. Makanya sama kiai disediain kamar. Jadi jangan pulang. Mau yang dan cuman kalimin sawah. Cuma sama guru dilarang kalau pulang ke rumah. Kamu nggak pada ngaji katanya pagi, makanya disediain kamar. Ya di kampung tuh ya memang gitu kan tiap sore. Kalau di Jawa Barat tuh
Enggak seperti Madura. Kalau Madura itu pesantren itu suatu yang harus. Iya nih boy. Ya mayoritas. Oh gitu. Jadi orang Madura itu banyak yang ke pesantren daerah Jawa. Nih, yang selama saya gaul sama orang Madura, lebih mengutamakan pendidikan agama Daripada sekolah. bukan. Kayak si Adis Gagap di prank sama si Sule dikasih makanan sedikit ya. Ini sungguh kejam sekarang. Terus jadi harus gitu kan. Oh, Ya boy. Ya Ya kamu cerita dong yang sebagai orang sana. orang ya. Nanti saya ceritain. Jadi kalau kita ya, kalau udah masuk pondok kita harus benar-benar. oh ya di mana-mana. Enggak, maksudnya kiai lah gitu. Kalau cuman Nih. baca kitab segala macam di masjid Masuk itu, pondok itu bukan Nah. berarti kita harus jadi kiai. jadi apa? Ya kan harus jadi kiai. Oh, enggak. Nah. Saya sekolah harus jadi guru enggak. Terus? Oh, kita itu biar paham dasar ilmu agama. Nih panggilannya aja beda, Boy. Beda. Orang kalau lebaran kan pada pulang kampung ya. Panggilan orang yang pulang dari pondok sama panggilan orang yang pulang dari perantauan. Walaupun sama-sama umurnya beda. Awas kadang-kadang bukan satu dua, bukan berarti orang pondok itu semuanya jadi santri. Benar nggak? Tapi mayoritas, Iya. kebanyakannya itu jadi ustaz. Kalau perempuan jadi ustazah. Ya contohnya Abu ini sekarang kan jadi pesantren setahun. Jadi apa? Saya sedikit cerita. Saya itu 3 pesantren. Yang kamu injak, apa yang kamu Kan nggak dalami? Hah? karena nggak betah dulunya. Kau bisa nggak betah, Boy? Iya. Di Pasuruan 1 tahun setengah. Di Sidoarjo 6 bulan. Di Sedikit-sedikit ya. Bangkalan 6 bulan. Berarti kalau di satu pesantren itu jadi lama dong, kan? Sambung-sambungnya. Abu itu karena guratnya di preman. Teman saya dulu Emang kamu nggak pernah ketika jadi kiai? ya apa ya, untuk jadi kiai berat. Alasannya? Abu itu mau dijodohin di Madura kabur, nggak mau karena ngajinya nggak pinter. Bisa ngaji tapi nggak pinter. Karena kalau punya istri di Madura, Saya pinter ngaji. Kalau saya dulu nakalnya gini kan. Ya kalau di sistem di pesantren kan setiap bulan ada yang ngirim tradisi di, nggak tahu kalau di pesantren lainnya. kirim uang. Iya. Ya semua lah. Nah itu kan bawa makanan lah Ya. pesantren kan. Nah giliran yang mengirim saya, orang yang mengirim belum nyampe, saya udah Dicuri. Enggak, saya udah nyampe di rumah. Maksudnya pulang? Pulang. Kabur. Jadi yang kirimnya belum nyampe ke pesantren, kamu udah di rumah. Emang dikasih tahu dulu bahwa besok mau ke situ gitu? Duluan saya jadi yang butuh uangnya, jadi saya pulang. Oh, jadi waktu kiriman belum waktunya. Ya. Abu itu gede di sini dia. Benar-benar. Enggak. Jadi di Arab. Enggak. Dulu saya gini, Bahkan di harapannya gede-gede. jadi lahir di Madura. Umur berapa tahun ya? 7 tahun atau 10. Saya itu 95 ke sini umroh 3 tahun. Nggak pulang. Ayah, Di sini aduh. enggak, pengen sekolah di sini. Aneh ini umrohnya 3 tahun. Ini sama siapa Pak? Biasanya bisa umroh. Umroh kan 2 minggu. Ya, Sultan. Umroh 3 tahun udah melanggar. Iya Pak. Iya kan ada orang tua. Di sini? Keluarga saya dulu. Oh, di Arab. Bisa saya sama adik saya itu di Polim bisa umroh. Tapi ada kamu masih ada di sini. Oh, ada udah di Indonesia. Itu adanya Jenny Abu itu nggak bisa bahasa Indonesia loh. Makanya saya kaget. ada di sini. Abu itu kan telepon, Bu, lu telepon siapa sih sama Ahmad pakai bahasa Arab. Itu adik saya kan katanya. Jadi adik saya itu nggak bisa bahasa, apalagi yang di sini yang perempuan nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau sekarang mungkin bisa Bu. Kalau yang di kan udah pulang
pulang. Udah bisa. Itu kamu di Kolim Pisah langsung kerja di sini dulu Itu kan bisa umroh. masih kecil ya. Ah. Mau sekolah di sini. Ternyata waktu itu nggak bisa. Padanya 98 saya pulang. Nah, 1 bulan di Madura itu langsung ditaruh pesantren. Nggak betah saya ini. Itu khusus pesantren khusus anak kecil. Di sana itu. Ya di Sidogirinya itu. Kalau anak kecil udah di pesantren itu karena kelainan. Kelainan jiwa apa kelainan apa? Nakal. Jadi ditaruh di pesantren. Oh lihat kepalanya. Bekas bentukan. Banyak itu. Kok bisa bu kamu itu ya? Tapi sekarang enggak nak. Kelihatannya udah Belum tahu. Makanya kalau bikin video bareng kayak toke kalau lihat yang tinggi main tai. Jadi belum tahu. Oh, Ih, terpercaya. udah sering. Nah, Baru nggak pernah. Saya paling takut sama topeng cicak, tapi sama ular berani saya. Ular segede apa saya samperin. Wah. Tapi kemarin di KF karena Kang Arman masih nggak tahu beneran apa enggak, kan belum kenalan sama ular kobra di sini. Iya. Nggak tahu teknik seperti apa. Sama aja mungkin cuma beda bahasa doang, boy. Ya. Saya itu menilai orang tuh dari warna kulit. Kok bisa? Teman-teman ini jadi beramal sekarang. Dengan Nah, orang kalau kepalanya banyak pitak itu nakal. yang benar. Percaya nih? Ini Nggak ada masih- ceritanya. Enggak. Jatuh. Oh, Kalau gitu. penyakitan nggak tahu. Biasanya anak bandel itu nggak jarang sakit. Enggak, justru kalau kepala banyak pitak itu Ya sakitnya sakit jiwa, bukan otak. main jatuh Ah. getah, Nah, main lempar-lempar getah. nah. Itu coba lihat pitaknya. Nih, sini pitan. Saya tuh gendong ke bibi saya. Dia kan biasa anak kecil kan, jatuh ke batu cepat. Itu anak kecil kok ingat kamu? Berarti udah gede. Saya dari umur 3 tahun udah ingat saya. Alhamdulillah, Oh. saya ingat saya masih. Jadi masa-masa umur Masih kecil itu kok dari umur 3 tahun ke atas itu kecil di situ gimana? Kalau saya waktu Ah. kecil, kalau di rumah saya jadi orang baik. Kalau di luar tuh Nakal. nakal. persis saya. Itu orang kecil kok udah keluar maksudnya keluar kampung apa keluar dari rumah? Dari sampai keluar nih. Pokoknya keluar kampung gitu. Saya itu saking nakalnya nih. Nah, Bapak saya tidur, nah, dompetnya dibuka kan. Nih. Uang 10.000 zaman waktu saya Iya. kecil udah gede itu. lo dicuri. Curi. Iya, ini kan cerita masa kecil. Terus Masa kecil tuh pasti. itu umur berapa tahun itu suka ngambil uang? Bukan kecil sih, itu udah kelas 4 SD. Oh, pada itu ya udah gede lah. Iya. Udah berani keluar kampung intinya. Ambil. Nah, Bapak saya nggak nge, uangnya banyak. Bapak saya tuh sombong. Uangnya banyak, saya ambil 10, udah gede boy 10.000. iya orang jajan aja sekolah cuma 200 perak 100 perak. Iya. Saya waktu SD masih berapa ya? 150. Jajan itu. 150 perak. Ya uang jajan itu. Saya aja cuma 100, kadang 50. 50 Rumah perak. saya itu deket ke stasiun. Stasiun kereta. Nah, saya tuh di stasiun itu udah standby dari jam 7 pagi, nunggu kereta gerobak yang bawa kebok. Ceritanya bawa 10.000. Bertiga nih, 3 sekawan, saudara semua, maksudnya satu masih Iya keluar. keluarga anak bibi. Gitu. Iya. Kalau di rumah memang penurut kita itu, kalau udah keluar rumah, Nakal. bertiga tuh ke kereta. Yang bawa uang hanya saya sendiri 10.000. Saya dimanfaatin tuh sama teman-teman saya ketika naik kereta jadi sama kebo gue, sama sapi kan gratis. Kalau naik kereta itu kan bayar. Itu saya duduk di sambungan, coba kalau ingat ke situ. Kalau ibu sekarang. Iya, makanya saya tuh sekarang jauh dari anak tuh, takut anak saya seperti saya waktu kecil. Kalau saya ya nggak jauh beda sama Kang Arman. Udah terusin dulu, ini ceritain terusin dulu. Menarik kita naik kereta. Dari Pabuaran naik kereta gerobak ke Cikampek. Di Cikampek itu terminal besar kan. Kereta tuh pasti berhenti. Iya. Berhenti di terminal Cikampek. Pasti tahu orang terminal Cikampek. Iya. Turun.
di terminal. Jauh main itu ya. Ya kalau stasiun ada stasiun kan pasti jauh. Jauh. Itu mau kota, Iya. Kerawang saya. Di terminal di stasiun Cikampek saya turun, masuk ke terminal. Kan saya hidup di kampung, pengen lihat mobil bis AC Lorena gitu. Gini aja, gede. Iya, itu di mobil trailer tuh seneng banget gue. Saya dari kecil tuh ya, gini jam kelas 4 SD padahal itu. Nah udah gitu lapar nih, masuk ke pasar. Ada tukang jualan kayak kupat tahu gitu. Saking nakalnya saya, Pak beli kupat berapa? 3. Dikasih 3 porsi ya bungkusan. Oh nggak makan di situ? Kan sibuk tuh tukang jualannya, makannya di situ. Oh makan di situ. kabur. Saya nggak ini Parah ya. masa kecil. Ya parah ya. Itu karena pergaulan, bahayanya pergaulan. Udah gitu nggak sampai di situ. Lihat orang makan es krim kan orang kampung boy. Saya hidup di kampung, jadi es krim itu makanan yang luar biasa lah. Lihat es krim. Kalau di kota, Talajah es krim itu kan di luar. Iya. Niatnya baik, saya kan bawa buah. Maksud saat Es krim Konelo tuh dari dulu loh. Iya udah lama emang. Cuma di kota doang. Di kota. Kalau di kampung es yang dipotong, yang di kampung es apa namanya? Es lilin. Nah, kalau di kampung es lilin. Iya. Buka aja. Ini es krim kan bagus ya. Buka langsung dimakan. Ini kok yang punyanya mana gitu nggak ada. Kan itunya di luar. Wadahnya itu. Udah habis 2 es krim tukang itunya nggak tahunya ngambil di situ bayar ke dalam. Iya. Udah. Tapi toko gede kalau begitu makan. Iya namanya juga di Yang bukan orang kecil, iya. Toko gede. Bayangin aja bertiga, satu orangnya habis 3. Sebentar saya potong. Nanti kalau pulang ke Indonesia samperin punya tokonya. Udah nggak ada bu. Nih saya itu SMP aja masih nakal bu. Ada istilah darmaji. Iya. Dahar 5 kunci. Iya tapi alhamdulillah kemarin pulang saya disamperin. Masih ada orangnya. Iya bu, saya peluk inget banget terus terang. Dari kelas 2 SMP. Ini saya cerita masa kecil, beda kalau karena saya samperin sama istri saya. Sampai nggak kenal loh. Karena kan dulu cungkring banget. Iya, nggak perlu berapa ini tahun. ceritanya jangan mencok-mencok kan, itu yang di terminal. 3 orang makan habis 3 biji es krim Konelo. Masih belum keluar juga. Dulu kan ada yang 1.500, 3.000, padahal itu kan bertahap-tahap. Iya. Saya tuh nggak tahu harganya berapa. Dulu juga udah mahal sih. Dikemutin masih nggak ada juga. Akhirnya ngambil dikresekin semua dibawa. Dibawa pulang. Dibawa. Ini maling. Ya habis kita makan yang nggak ada, itu kan es krim enak banget. Iya. Ada kacang kriuk-kriuk di dalamnya. Aduh. Saking banyaknya makan es krim. Ntar ini jangan disingkat. Udah makan. Akhirnya balik lagi stasiun kan mau pulang. Nunggu kereta gerobak lagi. Kereta gerobak datang tuh kereta dari arah Jakarta mau ke Surabaya. Itu parah. Saya tuh saking kereta terakhir gerobaknya itu. Kebonya penuh. Aduh, tainya men, itu tai kebonya. Oh, itu kereta itu lagi. Iya, dia bawa kebo lagi. Iya. Bukan kereta orang. Saking kebanyakannya makan es krim itu mencret saya di kereta. Di Paguaran tuh nggak berhenti. Ke bawah kemana? Di kampung Paguaran itu Ke bawah ke Cirebon. Nah, orang tua itu sibuk nyari saya setelah Isya. Baru ini anak kok nggak pulang dari pagi nggak makan. Khawatirnya nggak bawa uang. Padahal dulu sampai Cirebon saya baru nangis tuh. Belum ada telepon waktu itu mungkin lagi. Wah, baru telepon ya. Iya. Nah di Cirebon itu kereta baru turun. Saya tuh baru merasakan yang namanya makanan kangkung di
dikupatin terus dicampur kacang tuh bumbu apa itu? Lengkong atau apa? Nasi lengkong apa? Pecel. Iya sih pecel. Direbus dulu kangkungnya, sayur-sayurannya. Iya makan Cirebon sana toge campur. Terus iya pecel. Itu boy, saking laparnya ini kebo, odolnya di mana-mana, kotorannya. Makan aja. Nah dari Cirebon, akhirnya ada Mas ini campurin. Nanyanya pakai bahasa Jawa. Bahasa Indonesia aja kurang lancar kan dulu mah. Misalkan dari enggak, soalnya Subangnya, kalau Subang kan sebagian ada yang Jawanya kan sama dong Cirebon. Oh. Cuman agak tos Sundana mungkin. Enggak, Subang itu yang Jawa itu daerah Pamanukan. Sedangkan saya kan Jawanya deket ke Purwakarta dan di Cirebon itu. Kamu orang mana? Saya dari Cikampek. Saya bilang itu. Kalau Pabuaran kayaknya nggak tahu ya. Saya dari Cikampek. Kamu Jawa amat katanya. Tunggu sini. Sama masinisnya dipegang. Itu nggak ada kereta berhenti itu. Kalau nggak permintaan dari masinis, datang lagi kereta gerobak ke bawah. Kamu naik jangan turun-turun sebelum nyampe Cikampek. Oh bukan dinaik ke kereta orang, ke kereta kebo lagi. Saya dibekelin dibekelin air. Dikirain dinaikin ke kereta orang. Dibekelin Jam air. berapa jalan? Itu sekitar jam berapa ya? Isak gue. Itu nyampe ke sana tuh sekitar jam berapa ya? Sampai ke Cikampek. Jam setengah satuan. Sampai ke Cikampek. Loncat di Pabuaran. Loncat. Kan kereta kenceng. Enggak. Kalau di stasiun tuh pelan. Kalau di stasiun loncatnya. Dulu tuh sinyalnya itu masih belum elektrik. Masih pakai pintu. Masih strek. Nah, itu pastinya itu masih jauh sekitar sekiloan lagi ke stasiun. Jadi kereta harus berhenti dulu, ada yang mau lewat. Iya, betul. Kira itu nggak mau berhenti, saya loncat itu dulu. Kalau stasiun 1 kan begitu, jadi ini mau masuk, ini berhenti, nanti ini keluar, ini masuk. Itu masih jauh ke stasiun, udah diberhentiin. Itu loncat berdua. Sawahnya sawah kering kan. Lecet-lecet semua. Nah di situ jalan, tapi itu nasi nggak copot, itu di plastik gini dibekelin. Oh iya, dikasih dari Cirebon itu. Iya. Akhirnya saya jualan ke stasiun Pabuaran. Di stasiun Pabuaran, karena udah merasa kampung sendiri. Padahal di stasiun Pabuaran ke rumah saya itu sekitar 1 kiloan. Oh masih jauh. Iya. Ya masih lumayan lah jalan. Naik ojek itu bertiga, jadi berempat gitu. Di kampung saya udah rame. Ya geger kemana? Lagi rame saya datang sih. Sama bapak saya di situ kumpul pakai aku mau bulat terang. Kamu kemana katanya dari pagi? Ke bawah kereta mana Cirebon? Kalau di dalam ruang lingkup keluarga saya itu suruh ngangon kambing mau. Bahkan orang mah lagi main, saya suruh ngarit sama nenek. Iya, kalau cuma gitu aja main di sawah, ngarit untuk kambing, kebun. Tapi kalau udah ketemu 3 sekawan tuh, tapi masya Allah itu sukses yang 2, yang 1 jadi kiai, yang 1 jadi pengusaha. Sekarang yang 1 lagi jadi YouTuber. Keren. Tahu udah gede sedikit baru main di motor atau kalau untuk kecil enggak. Biasa aja di lingkungan kampung. Enggak ikut orang pemonong. Nih, kalau orang kampung kan bawaannya takut kan. Keluarga saya itu kan kalau pergi jauh itu. Ada keluarga yang kaya dulu itu zaman video. Orang belum ada yang punya. Video yang begini? Yang pakai kaset. Oh, yang kaset kita? Iya. Itu video, kamu mungkin nggak tahu ya. Bukan video yang pakai layar yang di center begini, bukan? Iya, yang pakai pita bukan CD. Kasetnya gede. Iya. Ceritanya nyetel film bokep, boy. Tapi layarnya TV, boy. Cuman video nyetel film bokep. Kaset pita. Kita tuh ngintipin itu tembok sampai dibolongin itu, boy, pakai Inggris. Pengen nonton film bokep. Yang nyetel orang dewasa. Orang dewasa. Orang yang punya itu kalau punya gitu
kan orang kaya masuknya. Iya. Iya, kalau zaman dulu Jadi TV aja susah. Di daerah saya aja kalau mau nonton TV, jauh ke tempat Nih, orang. itu tembok gue dibolongin pakai lidi. Nah teman-teman, itulah cerita masa-masa kecil Aboy dan Ahmad ini yang lebih parah ini nih, sampai keluar kota bayangin. Iya, kelihatan akalnya ya. Tapi justru Ya kalau nyampe keluar kota kan berarti benar-benar itu nakal. sebenarnya bukan sengaja, itu kecelakaan. Kecelakaan. Nah, jadi di video ini begitulah cerita kami bertiga. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.